Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad, ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pituduh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkah, seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utangnya lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula panjenengan ditakdirake Allah saged istiqomah mutolaah kitab Al-Hikam. Sakmenika pasal 227 dan 228, satu paket. Masih terkait dunia, urusan duniawi yang mengecewakan. Bab ini menjelaskan tentang jika tidak mau turun jabatan, jangan menduduki jabatan. Ya wis mesti ae. Ngono lho. Nek ganti jabatan ya gak ono namanya turun. Nah, wis ngisor. Artinya kesadaran diri kita untuk tidak kecewa di kemudian hari. Kalau sudah tahu kebenarannya seperti ini, maka kita siap-siap untuk kecewa, sehingga ketika kekecewaan itu muncul tidak begitu berpengaruh kepada diri kita, karena hati kita sudah siap dan menyadarinya. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diringi hidayah pitulungipun Allah. Ndadosake kefahaman saged ngamalake dados ilmu ingkang barokah manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta Allah tu'zala fala tatawallal wilayatan la tadumu laka. In raghabat ka al bidayah zahadat kan nihayah. In ta'aka ilaya zahir nahaka anha batin. In aradta lamun ngarepake sapa sira ala tuzala yen ora dipecat sapa sira, diturunkan, di PHK, fala tatawalla mongko aja nguasai sira wilayatan ing wilayah kekuasaan. Lata dumu kang ora langgeng apa wilayah laka kedue sira. Jadi jika Anda tidak ingin dipecat, tidak ingin di PHK, maka jangan terlalu berambisi memangku jabatan yang tidak akan abadi bagi Anda. Jabatan hanya sementara. Ungkapan ini kiranya dapat dijadikan sebuah renungan bahwa tidak satu pun di dunia ini yang bersifat abadi.
jabatan, kedudukan, kekuasaan dan lain sebagainya. Adanya jabatan itu adalah suatu amanah. Maka kalau kita bisa memegang amanah, bisa menggunakan amanah dengan sebaik-baiknya, maka disitulah nilai ibadah, maka disitulah nilai positif, di mana kita mengukir sejarah dengan menjadi seorang pejabat, kayak Pak Soekarno. Nah, masya wong-wong sing mburi-mburi iki gak kenal, tapi namanya tetap dikenang. Sampai orang-orang yang dikenang namanya dijadikan nama jalan, jenenge jenderal-jenderal apa jenenge apa itu mereka orang-orang yang mendapatkan amanah. Ini kapan gak jatahe, paribasane nyalon lurah, paribasane ora jatahe, masih ya bondo, kita tidak bisa menembus suratan-suratan takdir. Sawabikul himam latuhriku sawarikul akda. Nah, untuk ini kalau kita itu menginginkan jabatan terus karo ambisi dan bengen, nah ini harus siap-siap kecewa di kemudian hari. Kalau tidak demikian, maka jabatan itu akan menjadi fitnah, menjadi bumerang, sehingga kita terpuruk dalam kesengsaraan. Banyak orang-orang yang nyalon bupati ngowoyo seakan-akan gambling, karena mengeluarkan modal. Namanya politik, salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah, yang benar bisa disalahkan atau bahkan dicari kesalahannya. Akeh sing akhire hidupnya bergelimang dengan harta, tapi tidak tenang hidupnya. Diuber-uber KPK, khawatir skandal kasusnya terbongkar. Masih tidur spring bed AC, kamar mewah bak hotel bintang 5, tapi pikirannya tidak tenang, gelisah, ya susah tidur. Berarti kesusahan itu dia bikin sendiri. Ingat, setiap perbuatan ada akibat. Perbuatan baik menumbuhkan kebaikan, perbuatan jelek menumbuhkan kesengsaraan. Yang imbasnya tidak hanya kita sendiri, tapi juga imbas kepada anak istri, keluarga, dan lingkungan di sekitar kita. Bayangkan, orang-orang yang ditangkap KPK, keluarganya juga ikut malu. Jadi kena imbas efek apa namanya, efek sosial di masyarakat. Cepat atau lambat, jabatan kedudukan itu akan menjauh dari kita, lepas dari kita. Jadi kita duduk pada suatu posisi spekulasi. In raghabat kal bidayah, lamun nyenengake ing sira pal bidayah tu kawitane, zahadat kal nihayah, mongko ndadekake gething, ndadekake nyingkiri zuhud, ora seneng ka ing sira panihayatu, pungkasane
iki kudu digawe patokan. Kaitane seneng wah materno. Gumbul-gumburine ya. Plakenyut. Mane nek seneng mbek apa-apa iku aja nemen-nemen supaya nanti ketika yang kamu senangi itu bergeser dari kamu tidak terlalu kecewa. Nek gething aja nemen-nemen. Mergo yang gething ku bakal nyanding. Jadi harus dikontrol dirinya, dibatasi, dikontrol, selalu dikontrol akal dan nafsunya. Tetap kita minta fatwa kepada hati kita, pertimbangan kepada hati kita. Inta alamun narik kaing sira ilaiha maring apa iku mau bidayah apa zahirun nah nyegah kaing sira saking bidayah apa batinun batin sira. Jadi kudu setel. Jadi kita menyadari kedudukan kemuliaan itu hanya kemuliaan zahiriyah saja. Tampak di depan mata. Kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaan dari Allah? Kekuasaan yang langgeng. Al-ghina billah. Merasa cukup dengan Allah. Ma'rifat billah. Ghaibah amma siwallah. Yang ada hanya Allah. Semuanya gaib, semuanya sirna, semuanya tidak tampak. Masya Allah. Jadi di sini adalah suatu PR bagi salikin, muridin pada awal-awal perjalanan mereka menuju kepada Allah. Ya, masih kadang-kadang senang pada amanat, kedudukan, kekuasaan duniawi. Biarkan profesi itu tetap berjalan. Dan nanti ketika hijab mereka, hijab dari mata hatinya dibuka oleh Allah, maka mereka akan membandingkan di mana kedamaian yang sejati, di mana ketentraman yang hakiki. Disitulah nantinya dia akan terus menuju kepada musyahadah, dari musyahadah menuju kepada ma'rifat, ma'rifat menuju kepada hub. Akhirnya segala sesuatu yang ada di dunia ini hambar, harta, tahta, wanita, wis ora ono rasane. Karena rasanya sudah habis, dihabiskan karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah wa zuhdu fiha ra'su kulli khair. Cinta kepada dunia adalah pokok segala kesalahan, sumber dari permasalahan. Sedangkan zuhud itu pokok dari segala kebaikan. Izzat bid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam urusan duniawi maka kamu akan dicintai oleh Allah. Wasad fima indan nas yuhibbakan nas. Wis aja adik terlalu melok cawe-cawe urusane menungso. Utawa rumasan duwean kemecer. Dihindari seperti itu. Yuhibbakan nas. Maka manusia akan mencintaimu. Wis intine ki awake dhewe iki nek iso sing wae ora dijaluk. Dene kok diwai pantes ya ditampani. Tetep nyenengno wong sing wae.
disyukuri. Karena itu yang menggerakkan juga Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jarang orang-orang itu selamat dari bahaya dan fitnah. Karena di lingkaran setan yang berupa kekuasaan dan jabatan. Kekuasaan sekarang itu kan tidak hanya dari segi praktek kerja, tapi lebih mengarah kepada materi. Mergo ono sing diarepno. Wong politik ya ora oleh ikhlas. Politik mesti ada tujuan kok. Ada platformnya, ada visi misi. Piye kok politik lillah billah. Piye ning ngecakno. Campur baur. Bejo-bejone wong sing iso slamet. Masya Allah. Karena kuasa Allah, karena keimanan, keyakinan, ketulusan hati. Mereka memandang itu sebuah pengabdian. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini adalah mainan, guyonan, doai, dagelan, hanya perhiasan yang menempel, tafakhur, jor-joran, angga-anggaan, bainakum wa takasurun akaket fil amwali wal aulad, akakan anak, akakan bondo. Kama salih ghaisin ajabal kufar nabatu sumaya hiju fataro musfaron sumaya kunu kutoma. Ya enggak beda kayak hujan, tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Apa selanjutnya? Kemudian menjadi kering. Masya Allah. Setelah kering karena kemarau, akhirnya hancur. Dan tidak cukup di situ saja, masih dilanjutkan lagi. Ketika tidak bisa memegang amanat di dunia ini, maka segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sekarang kita pikir aja, enak ening dunia itu sak piro. Mangan sak piring. Nek ngrasaan cukup insya Allah cukup. Tapi yang menjadikan tidak cukup adalah keinginan-keinginan kita. Wis apik kurang apik, wis enak kurang enak. Karena tuntutan-tuntutan itulah yang selalu menggoda kita. Makanya uzlah. Nek iso ya kholwah. Makanya setiap malam kita upayakan dengan suatu perenungan, borong jam, 1 jam, apa 30 menit. Kalau banyak baiknya dalam hari itu, perbanyak kita bersyukur kepada Allah. Kalau banyak jeleknya, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Hidup di antara susah dan bahagia, antara dosa dan pahala. Hidup isinya adalah syukur dan istighfar. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.